nggak? Pasca kesendirian ya. Aku mau ngulang ya, maaf. Okay. Mungkin kemarin itu terjadi perpisahan itu tanggal berapa sih, Kak? Selesainya apa mulai kita nggak serumahnya? Ya. Kalau mulai nggak serumahnya dari 3 Mei. Itu udah Mei. Dari 3 Mei itu udah tidak satu rumah dan selesai secara hukum, secara negara itu tanggal 14 September. Kak, dikaliku dalam artian ini kan selalu singkat banget kan ketika rumah tangga dari Januari kalian menikah, akhirnya Mei ya. Ya. Mei akhirnya kalian pisah gitu dan ditetapkannya ketika bulan September. Ya. Kenapa nih Kak sampai akhirnya kenapa sampai akhirnya keputusan itu tuh terjadi gitu? Sebenarnya ya udah tidak ada kecocokan dan Eja udah tidak bisa mempertahankan apapun untuk rumah tangga Eja saat itu, dan yang terbaik adalah ya melakukan perpisahan itu gitu loh. Dan ini buat kebaikan saya, kebaikan dia, kebaikan keluarga kita, pokoknya semuanya. Jadi ya karena udah itu Eja tidak bisa menjelaskan gamblang apa penyebabnya, karena ya kesatu Eja juga sangat menghormati pamannya dia, keluarganya dia, dan Eja sendiri juga kayak udah nggak mau lah memperpanjang hal yang Eja rasa nggak perlu orang umum tahu gitu loh. Hal-hal apa spesifikasinya apa tuh Eja rasa halayak umum nggak perlu tahu itu. Silakan kalau kalian istilahnya orang di luar sana mau beranggapan ABCD, saya nggak mau ambil pusing. Yang penting yang tahu ya keadaannya saya, dan yang mengambil keputusan juga saya dengan tidak dipaksa atau setir sama orang atau enggak. Jadi semuanya benar-benar pure karena ada hal yang saya rasa yang tidak sanggup untuk saya jalani bersama dia. Keputusan bercerainya itu secara baik-baik atau gimana ya? Iya dong. Kalau untuk cerainya kita ya memang ya udah. Jadi karena 3 Mei itu adalah momen kita saling apa ya namanya, untuk introspeksi diri. Jadi dia dan Eja memutuskan untuk dia pulang, dan itu pun diantarkan oleh orang tua saya gitu, dan dia di sana mikir, Eja di sini mikir. Jadi akhirnya tercetuslah dari dirinya Eja untuk akhirnya memutuskan untuk bercerai dari mantan istri saya itu. Jadi Eja sih nggak yang apa ya, kan yang nggak Eja bilang kemarin. Jadi niatan sebenarnya kalau memang sudah niat saya dari awal, sebenarnya dari bulan Maret saya udah, kalau saya nggak kuat harusnya dari bulan Maret sudah saya selesaikan semuanya. Cuman saya masih memberi waktu karena saya masih menghargai, oke, ini mungkin baru, oke, mungkin ini, tapi ternyata memang tidak bisa diperbaiki sama sekali. Dan ya hasil bulan Mei itu adalah bulan yang saya pilih untuk akhirnya menyelesaikan ini semua. Tapi tidak ada ketika di bulan-bulan awal dan pertengahan kalian menikah itu tidak ada komunikasi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, ada pembicaraan itu nggak sih kayaknya? Sudah sering terjadi harus bagaimana, maunya gimana tuh sudah ada, cuman ya memang nggak cocok gimana. Jadi nggak ada yang memang nggak bisa, udah nggak ada hal yang bisa disatukan gitu loh. Dia dengan dia sendiri, saya dengan ya kehidupan saya yang kalian tahu gitu loh. Jadi saya sebagai artis ya nggak ada satupun musisi di dunia ini yang bisa diatur yang sedemikian rupa, yang harus begini nggak bisa gitu loh. Jadi ya itulah kesulitannya menikah dengan profesi seperti kita yang pekerjaannya memang tidak terjadwal secara rutin dari hari Senin sampai Jumat misal ya, kayak orang kantorannya kan enggak. Jadi mungkin Senin libur, Selasa, Rabu, Kamis tiba-tiba harus terbang kemana, nanti Jumat libur, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Jumat itu full lagi. Jadi itu hal yang harusnya dikuasai sama sang pasangan yang ingin menjalin hubungan dengan seorang public figure atau pekerja entertain. Dan itu terjadi sama mantan itu sendiri, akhirnya dia tidak memahami, bisa dibilang seperti itu nggak sih? Bisa dibilang seperti itu. Kaget, bisa dibilang kaget juga nggak sih dengan mungkin rutinitas seorang Reza sendiri? Ya dibilang kaget, di awal kan kalian bisa lihat sendiri di semua media yang saat itu merecord perjalanan saya saat menuju ke acara pernikahan kan.
kalian mungkin nggak tahu aja, mungkin ada beberapa media yang menanyakan sendiri, dan seingat aja ada banyak media yang menanyakan gimana, siap atau tidak, dan itu kan terikot sangat jelas ya di sana. Dia menjawab bahwa saya siap, dan harus siap, saya siap, dan itu tidak ada buktinya gitu. Jadi ya udah, Eja nggak bisa memaksakan gitu. Kalau dia akhirnya tidak nyaman dengan kehidupan saya, dengan apa yang saya kerjakan, ya kesian juga kan. Jadi kan ya udah. Ada penyesalan dengan menikah muda ini sendiri nggak sih Kak Eja? Enggak, Eja dibilang ini bukan menikah muda ya. Eja usia aja 32 tahun ya kan. Mungkin dari Ejanya sendiri sih ini kan udah masa yang sangat Eja persiapkan gitu dari segala sisi gitu. Jadi mulai dari materi, mulai dari kesiapan Eja, dari mulai lingkungannya Eja, semuanya, keluarga, dan mereka juga support. Ayo wes bismillah kita Eja berumah tangga dan lain-lain. Jadi bukan hanya dari sayanya tok yang merasa siap, tapi memang lingkungan saya pun dari pekerjaan Eja juga minta izin ya kan. Jadi ya karena Eja bekerja bukan buat Eja sendiri, Eja bekerja buat banyak orang gitu. Jadi sama fans pun Eja juga mengenalkan ya kan, kenalin dia ini calon Eja ini itu, sama keluarga juga siap, dan pekerjaan di area Indosiar semuanya juga support. Ayo bismillah. Jadi Eja rasa kalau dibilang nikah muda enggak, buat Eja ini usia yang sudah cukup matang dan harus memang menjalani pernikahan saat dia mampu. Dan sekarang kondisi hubungan udah putus